Halo Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan soal USP, Ujian Satuan Pendidikan untuk mata pelajaran fisika untuk soal tipe B. Nah, langsung saja di part berikut ini merupakan part untuk nomor 26 sampai 30. Langsung ke soal nomor 26. Seorang pengamat pada lomba balap mobil mendengarkan frekuensi bunyi. Nah, disimbolkan dengan FP yang berbeda ketika mobil bergerak pada lintasan lurus. Bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti yang menjadi sumber bunyi ini adalah mobilnya, mobil bergerak. Berarti ini merupakan kecepatan sumber 50 meter per sekon. Diketahui kecepatan gelombang bunyi di udara, kecepatan gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon, dan frekuensi bumi itu 800 Hz. Nah, EP ini kan pengamat ya. EP ini pengamat. Nah, EP lebih besar dari FS ketika mobil menjauhi pengamat. 2 saat mobil mendekati pengamat, EP-nya segini. Yang ketiga, EP lebih besar FS ketika mobil mendekati pengamat. Oke, yang keempat, pengamat diam. Pernyataan yang benar. Nah, berarti kita cari dulu nomor 1 apakah benar. Nah, kalau nomor 1 sudah diketahui ini, nantinya kita juga akan mengetahui nomor 3. Kali ini kan sama, apakah mendekati atau menjauhi. Kita cek dulu nomor 1. Nah, ini kan terkait dengan efek Doppler, di mana persamaannya frekuensi pendengar itu kecepatan di udara kurang plus minus kecepatan pendengar per kecepatan udara plus minus kecepatan sumber. Nah, dikali F sumber. Nah, di sini seorang pengamat pada lomba balap mendengar frekuensi. Nah, kita asumsikan ini bahwa 5 ini benar. Nah, pengamat ini dalam keadaan diam. Jadi kita asumsikan pengamat ini dalam keadaan diam. Kalau berarti 5 ini kita anggap benar dulu. Nah, ini benar. Diam. Dalam arti diam. Kenapa diam? Nah, berarti V pendengarnya itu sama dengan 0. Nah, berarti ini dari persamaan umum ini, karena diam, ini bisa kita ubah menjadi V saja, karena V-nya dicoret karena diam 0 per V ditambah kurang VS dikali frekuensi sumber. Nah, kemudian kita cek nomor 1. Apakah nilainya lebih besar frekuensi pendengar daripada frekuensi bunyi ketika mobil menjauhi. Nah, untuk mobil menjauhi ini, kalau menjauhi berarti menjauhi di sini artinya kecepatan sumber bunyi ini positif. Nah, kalau mendekati kecepatan sumber bunyi ini negatif. Nah, nomor 1 kita anggap positif, sehingga kalau menggunakan persamaan ini kita masukkan V 340. Nah, karena kita ngecek nomor 1 karena menjauhi, maka VS nya positif, berarti ditambah 50. Nah, dikali 800, maka hasilnya 340 per ini jadi 390 dikali 800. Ini coret. Nah, kemudian ini kita hitung 34 bagi 39 itu sama juga dengan 0,87 dikali 800. Nah, 0,87 kali 800 itu hasilnya 696. Nah, 696. Ini kan dibulatkan, sebenarnya ada lebih, 696. Nah, jadi pada saat menjauhi VP-nya itu 696. Nah, sedangkan VS-nya 800, berarti 696 ini seharusnya lebih kecil.
Nah, lebih kecil. Lebih kecil. Ini harusnya lebih kecil. Berarti ini salah. Nomor 1 salah. Nah, kemudian otomatis karena menjauhi ini salah, berarti otomatis kalau mendekati ini pasti benar, ini pasti kebalikannya. Nah, 3 benar, 3 dan 5 benar. 3, 5. Ini tidak ada, berarti salah. Salah. Salah, berarti antara B dan A. Tapi B satunya salah, berarti ini juga salah. Berarti yang benar pikiran ini, yang E. Nah, kita cek dulu nomor 2 untuk lebih detailnya apakah benar. Saat mobil mendekati pengamat mendekati. Nah, kalau ini kan saat mobil menjauhi pengamat, VP-nya 697. Nah, 696 ini mendekati dengan 697. Berarti nomor 4 ini kan kita mencari yang ini tadi, nomor 1 saat menjauhi. Berarti nilainya kita peroleh. Nah, 697 atau mendekati 696. Berarti ini benar. Nah, 345 benar. Nah, apa kita cek kalau mendekati ini seharusnya berapa nilainya? Apakah benar 840? Nah, kita cek saja. Ini menggunakan ini, persamaan ini tetap. Cuman P-nya 340 karena kalau mendekati berarti dia negatif, berarti dikurang 50 dikali 800. Maka hasilnya 340 per 290 coret dikali 800. Nah, 34 bagi 29 itu mendekati 1,17 dikali 800. Nah, dikali 800 maka hasilnya itu diperoleh 938. Nah, seharusnya 938 sedangkan ini 850, berarti ini salah. Nah, begitu, berarti yang benar 345. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 26. Nah, ini tentang listrik. Nah, loopnya, oke. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini, ada gambar. Ini di sumber KGL-nya. Jika hambatan pada kawat EB bernilai 1 ohm, maka besar kuat arus pada kawat EB adalah, berarti ini 1 ohm. Kita tulis. Nah, ini karena ini ujian, waktu itu sangat penting, maka ini saya ajarkan cara cepatnya, di mana kita anggap ya, ini anggap ya. Saya anggap ya. Ini GGL1 yang ini 6 volt. Nah, ini I1 benar, kita sesuaikan dengan arusnya, berarti ini hambatan 1. Kalau ini berarti hambatan 3 karena ini I3. Nah, GGL 3-nya sama dengan 0 karena tidak ada di sini. Kalau ini GGL untukkan 2 karena arusnya ini I2. Berarti ini R2. Nah, yang dicari di tengah-tengah. Jadi persamaannya kita anggap I3 itu sama dengan, kita lihat dulu. Nah, kita kurangkan dulu GGL1 dikurang GGL3. Nah, GGL1 kurang GGL3 kemudian dikalikan dengan resultan di sampingnya. Resultan di sampingnya itu R2. Nah, ini sampingnya kita gunakan resultan. Begitu juga sebaliknya, kita gunakan ini GGL2 dikurang GGL3 dikali sampingnya lagi yang kita gunakan R1, resultan 1. Nah, ini GGL ini kita gunakan sampingnya resultan 1. Kalau tadi GGL1, GGL3 sampingnya kita gunakan R2. Begitu. Nah, karena kita fokusnya di tengah-tengah. Nah, berarti R3-nya untuk di atasnya tidak kita gunakan. Kemudian langsung di bawahnya barulah kita kalikan R1 dikali R3 ditambah kemudian R1 yang belum dikalikan dengan R2 kemudian ditambah, ini kan sudah habis tentukan R1. Nah, kemudian sisa R3 dengan R2. Nah, R3 kali R2 semuanya sudah bertemu semuanya. Oke. Nah, begitu ini persamaannya. Jadi langsung saja dimasukkan GGL1
Nah, ini sebenarnya boleh kalian hafalkan. Nah, langsung saja GGL 1-nya berapa? 6 dikurang GGL 3 karena tidak ada, itu sama dengan 0, dikali R2 ini 2 ohm, ditambah GGL 2 itu 4 dikurang GGL 3 0, R1 ini 2 ohm juga. Nah, R1 2, R3 itu 1 ditambah R1 itu 2, R2 itu 2 ditambah R3 itu 1, R2 itu 2. Nah, langsung 6 kurang 0 kali 2 12, 4 kurang 0 4 kali 2 8, per 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 1 kali 2 itu 2. Maka 12 tambah 8 20, 2 tambah 4 6 tambah 2 8. Coret coret coret, bagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 4. Berarti 10 bagi 4 itu 2,5 ampere. Maka I3 nya 0,5 ampere, 2,5 maksudnya. Nah, begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Nah, dua buah lampu L1 dan L3 dihubungkan dalam rangkaian seperti gambar ini. Nah, ini alat ampere meter. Jadi di sini kita ketahui bahwa nantinya ini kan rangkaian seri ini. Ini seri, kalau digabungkan ini seri. Nah, berarti I-nya berdasarkan ini berarti 40 skala yang terbaca dibagi skala maksimum 100 dikali batas skalanya 5 ampere. Coret coret, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 2, 4 bagi 2 itu dapat 2 ampere. Berarti I-nya 2 ampere. Jika L1 memiliki hambatan 2 ohm, berarti ini 2 ohm. Dan L2 memiliki hambatan 4 ohm, berarti ini 4 ohm. Besarnya daya pada lampu, nah ini daya pada lampu L2 adalah pada lampu L2. Nah, berarti P2 berapa? Nah, khusus di sini. Nah, di sini sebenarnya rumus daya itu banyak karena di sini voltnya tidak diketahui, yang diketahui cuman arus dan hambatan, maka kita gunakan persamaan. Untukkan P2-nya kita gunakan persamaan arus kuadrat dikali R-nya. R-nya berapa? R2. Nah, ini dayanya. I kuadrat kali R. Karena harus untukkan 2, maka I kuadrat dikali R2. Nah, kenapa I-nya tidak ada I2? Karena ini seri. Seri artinya kalau seri itu arusnya sama. Sama. Berarti arus di sini dengan ini sama. Ini namanya seri. Berarti ini tidak ada pembatasan 1 atau 2, itu sama nilainya. Berarti langsung saja masukkan I-nya 2, 2 pangkat 2, R2 itu 4. Nah, berarti 2 pangkat 2 4 kali 4 jadi 16 watt. Maka hasilnya adalah D. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 29. Nah, 3 muatan listrik yang segaris memiliki nilai Q1 ini 10. Ini saya tulis 10 mu C, Q2 negatif 20 mu C, Q3 positif 20 mu C. Nah, besar dan arah gaya listrik yang terjadi pada muatan Q2. Nah, besar dan arah pada Q2 berarti fokusnya di sini. Fokusnya di sini. Nah, berarti kita cari kalau ini negatif, berarti ini saling mendekati. Nah, kalau negatif artinya kita cari dulu untukkan ini F12 F12 berarti ke sini. Nah, F12 kalau ini F23 berarti ke sini. Karena ini positif mendekati negatif. F23 berarti saling berlawanan arah, berarti intinya nanti dikurang. Nah, jadi kita lihat apakah yang dituju ini ke arah Q1 atau Q2, mana yang lebih besar. Nah, oke, kita cari dulu F12 itu sebelumnya
sebelum ke sini saya hapus dulu. Nah, jadi sebelumnya kita rumus persamaan gaya kolom itu K dikali Q, Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, Q1 Q2 nya tergantung, jadi ada 1 ada 2. Nah, kalau ini Q1 Q2 nya kita langsung saja. K nya, K itu 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 itu ini, Q1 ini 10 karena mu kita ubah ke kolom 10 kali 10 negatif 6 dikali Q2 nya itu 20. Nah, jadi negatif tidak kita masukkan negatif, ini hanya menunjukkan arahnya nanti kemana. Berarti ini 20 dikali 10 negatif 6 per R nya jaraknya ini 10 cm. Nah, jadi harus kita ubah 10 cm ini kita ubah ke meter, berarti ini menjadi 0,1 meter. Kalau ini berubah jadi 0,2 meter. Berarti 0,1 meter ini kalau diubah notasinya menjadi 10 negatif 1 meter. Berarti 10 negatif 1 pangkat 2 kan. Langsung saja. Ini 9 kali 10 90 dikali 20 itu 1800 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 negatif 6 ininya, berarti sisa 10 pangkat 5 10 pangkat 3 maaf, kemudian dikalikan 10 negatif 6 berarti 10 negatif 3. Nah, per ini menjadi dikuadratkan menjadi 10 negatif 2. Nah, 1800 dikali ini, kalau dibagi pangkatnya dikurang berarti 10 negatif 3 dikurang negatif 2 menjadi 10 negatif 1. Berarti ini menjadi 180. Nah, Newton. Kemudian cari F32. Nah, F23 maksudnya. Berarti langsung saja 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 nya ini 20 dikali 10 negatif 6 dikali ini 3 nya 20 kali 10 negatif 6 per, nah jaraknya 0,2 diubah ke notasi indah itu menjadi 2 kali 10 negatif 1. Berarti 2 kali 10 negatif 1 pangkat 2 9. Nah, 9 kali 20 itu 180 kali 20 itu 3600. Nah, kemudian dikali ini 10 pangkat 9 dikali 10 negatif 6 berarti sisa 10 pangkat 3, ini 6 juga berarti 10 negatif 3 per ini menjadi 2 pangkat 2 4 10 negatif 1 jadi 10 negatif 2. Nah, 3600 dibagi 4 ini hasilnya menjadi 90. Nah, 900 maaf. Nah, kemudian dikali 10 negatif 3 kali 10 negatif 2 sama jadi 10 negatif 1. Maka hasil ini 90 Newton. Nah, karena ini berlawanan, intinya berlawanan berarti yang besar, maka resultan F-nya berarti F12 dikurang F23. Nah, F12 kurang F23. F12 itu 180 dikurang 90, maka hasilnya 90 Newton. Nah, kemudian ke arah mana ini? Ke arah Q1 atau ke arah Q3? Yang besar itu F12. Nah, F12 berarti kemudian ke arahnya, arah yang lebih besar berarti F12. Berarti Q2 ini nantinya akan menuju ke Q1. Berarti jawabannya adalah A. Begitu. Oke, lanjut ke soal terakhir untuk part di video kali ini, nomor 30. Nah, 4 buah buatan listrik diletakkan membentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Berarti sama. Nah,
Jika Q1 berarti ini negatif, ini nilainya sama ya, 2,5, 2,5, 2,5. Cuman bedanya Q1 negatif, ini positif, ini positif, ini positif. Nilainya sama. Nah, untuk itu kuat medan berarti listrik di titik 0. Nah, kuat medan sebelumnya harus kalian ketahui, kalau positif itu arahnya itu menjauhi. Kalau negatif maka itu arahnya mendekati. Nah, itu untuk menentukannya. Sehingga ini untukkan kuat medan listrik untukkan Q1. Nah, Q1 berarti kalau pusatnya di sini, Q1 berarti mendekati. Nah, berarti ini E1. Kalau Q2 kan positif menjauhi. Berarti E2-nya yang gini. Ini E2 menjauhi dari molekulnya. Nah, kemudian Q3 kan ini berarti menjauhi, berarti ini begini juga. Ini E3. Kemudian Q4 berarti menjauhi begini. Ini E4. Nah, karena nilainya sama, karena jaraknya ini sama, otomatis kalau ini searahkan berarti E1 nanti dijumlahkan dengan E3. Kalau berlawanan arah yang ini segaris ini berarti E2 dikurang E4. Karena nilainya sama 2,5, 2,5, 2,5 dan 2,5 dan jaraknya sama, maka ini saling menghilangkan. Nah, sehingga tersisa hanya E1 dan E3. Karena ini sama juga nilainya nantinya, berarti tinggal kita jumlahkan E1 ditambah E3 berapa? Nah, dapat nanti hasilnya. Nah, tetapi untuk mencari E1 dapat E1 nantinya dapat E3 karena E1 sama dengan E3. Kenapa? Karena jarak-jaraknya sama, nilainya juga sama. Jadi dapat E1 dapat E3, berarti tinggal jumlahkan. Maka kita cari dulu untukkan E1 saja kita cari. Nah, rumus untukkan medan listrik itu kan sama juga dengan K dikali Q molekulnya per jari-jari pangkat 2 ini. Langsung saja K9 kali 10 pangkat 9. Q-nya kita gunakan Q1, nilainya sama tetap dengan E3 2,5 karena mu kali 10 min 6 per R2. Nah, R2-nya ini berapa? Nah, berarti ini kalau saya buat lagi, ini kan begini. Kita cari yang ini berapa? Nah, untuk cari ini pastikan ini Pythagorasnya ini. Berarti ini kalau dari sini ke sini 10 berarti ini 5, kalau di sini ke sini ini 5. Nah, kalau karena ini cm berarti ubah ke meter, ini kan menjadi 0,1 atau 10 negatif 10 negatif 1. Nah, kalau ini berarti kan 0,5 ini juga 0,05. Nah, karena nilainya sama di sini sesuai dengan hukum Pythagoras, maka sisi miringnya ini menjadi 0,05 akar 2 atau ubah ke notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 negatif 2 dikali akar 2 atau 5 akar 2 dikali 10 negatif 2 sama saja. Jadi masukkan saja 5 akar 2 dikali 10 negatif 2 dikuadratkan. Maka di sini 9 kali 2,5 itu hasilnya 22,5. Ini 22,5 dikali 10 pangkat 9 kali 10 negatif 6 berarti 10 pangkat 3 per. Nah, 5 akar 2, 5 kuadrat berarti 25 akar 2 kuadrat jadi 2-nya, akarnya hilang.
dikali 10 negatif 2 kuadrat berarti 10 negatif 4. Maka ini hasilnya 22,5 dikali 10 pangkat 3 per 25 kali 2 itu 50 dikali 10 negatif 4. Maka hasilnya 22,5 dibagi dengan 50, maka hasilnya itu menjadi 0,45 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 negatif 4 menjadi 10 pangkat negatif positif, berarti jumlahkan pangkat 7. Maka sudah dengan notasi ilmiah ini berubah menjadi 4,5, ordonya tidak boleh lebih kecil dari 1 dikali 10 pangkat 6. Nah, N per C dapat E1. E1 berarti masukkan ke sini. E1 kan 4,5 kali 10 pangkat 6 jumlahkan kali 10 pangkat 6 ditambah E3 nya sama nilainya, berarti 4,5 dikali 10 pangkat 6 sama, dijumlahkan maka hasilnya 9 dikali 10 pangkat 6, maka hasilnya adalah E. Nah, begitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya nanti akan lanjutkan ke video berikutnya. Sekian dari saya akhiri dengan salam Fisika Mania.